kita akan melakukan suatu kegiatan yang sangat melelahkan karena kita akan pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Penasaran kan kita mau kemana? Ayo, tetap aja di sini. Tetap aja di sini. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Oke, langsung aja sekarang kita ajak tim official. Let's go. Hai guys. Hai. Tim official, lihat guys, hari ini semangatnya beda ya. Kita kan kompak aja. Makin semangat. Kita mau bikin konten di gudang dulu. Oh, tapi Sisil mana? Iya. Sakit. Sisil hari ini nggak masuk. Oh, sakit. Jadi guys, hari ini Sisil nggak masuk karena sakit. Jadi gini aja, kalian ikut kita hari ini, kita mau pergi ke tempat yang jauh dari sini. Kemana? Ada deh. Pokoknya kalian ikut aja. Ayo dulu. Kalau kamu kasih tahu saya mau pergi nih. Soalnya itu mau bikin konten TikTok, nanti Kacan marah lagi kalau kita bikin. Kau tidak percaya sama saya? Bukan tidak percaya sih. Tapi kalau misalnya dia tidak percaya, tidak apa-apa. Telepon saya Kacan. Ya udah, telepon kakak. Kita kan aja kalau kau udah percaya. Kita telepon Kacan. Guys, kita telepon Kacan dulu. Biar dulu. Percaya. Cara percaya. Semoga diangkat. Supaya kalian yakin. Diangkat nggak ya? Diangkat. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sih. Jadi gini Kak, kita mau ajak tim official buat konten seharian di luar Kak. Seperti yang saya bilang kemarin, kita mau pergi ke tempat yang sangat jauh untuk buat TikTok. Oh, iya, seharian itu. Iya Kak. Ya sudah, yang penting pengiriman bagaimana hari ini? Aman Kak. Tapi Terus Kak, admin sudah banyak chatnya. iya sudah Kak. Kita sudah cek tadi Kak. Tapi Kak, kita butuh biaya konsumsi Kak, karena tempatnya jauh dan kita seharian di sana Kak. Oh iya, gampang. Kalian buat saja rincian anggarannya berapa, terus kasih ke Kiki. Oke Kak, makasih. Oke, semangat ya. Ya Dah. Kak. Dah. Kan? Dengarkan. Oke, jadi sekarang kalian siap-siap, kita ke Kiki dulu. Ayo. Kita buat dulu rincian anggarannya Kak. Oh ya. Kita buat rincian anggaran dulu. Oke guys. Oke guys, sekarang kita udah selesai buat rincian anggaran. Kita mau pergi ke tempat yang jauh. Tapi sebelum itu kita kasih ke Kiki dulu ini guys, biar uangnya cair. Benar guys. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kiki, ini kita ada RAB konsumsi. Kita mau pergi ke tempat yang jauh bikin konten di luar. Tunggu Sin, soalnya kakak tidak kasih tahu sama saya soal RAB-mu. Oh, tapi tadi kita sempat telepon Kacan sih, tapi kalau telepon dulu lagi. Saya konfirmasi dulu sama kakak. Ya. Oke, silahkan. Oke guys, jadi Kiki mau memastikan dulu, jadi dia telepon Kacan. Halo. Selamat pagi Kak. Pagi. Iya Kak, ini ada rincian anggaran dari Sinta dan Vika Kak. Rincian anggaran. Iya, untuk Berapa budget itu, Ki? Iya, untuk biaya operasional hari ini Kak, untuk biaya konsumsinya sebanyak 9 orang itu dia budgetkan 50.000, jadi totalnya 450.000 Kak. 450. Iya, Untuk berapa orang? untuk 9 orang Kak. Oh, ya sudah. Kamu kasih aja, Ki. Kamu ACC. Oh iya, baik Kak. Iya, terima kasih Kak. Selamat pagi. Pagi. Oke. Udah tanda tangan sih, saya tanda Iya, tangan. Kakak sudah Puas Ki. Sudah kenapa?
100, 200, 300, 450. 450. Oke. 3, 4, pas 450. Oke guys, jadi sekarang kita mau pergi dulu. Tapi sebelum itu kita ke Dewi dan tim official dulu. Ayo, ikutin kita. Ayo guys, kumpul, ayo. Dewi, ayo. Dari mana? Di mana? Dewi, ayo kumpul. Ayo kumpul. Kumpul sini semuanya, Sini. Ayo sini. Kalian belum siap-siap? Sudah, tinggal ambil tas. Terus mana berlian? Tasnya mana ya? Oke. Jadi siap-siap. saya briefing dulu ya. Jadi karena kita buat konten di luar dan tempatnya itu jauh, terus kan kita harus bagi tim. Jadi nanti karena Vika kan tahu tempatnya, Ya. Kak Vika tahu tempatnya. Nanti Kak Vika sama tim official sama 2 kameramen duluan aja. Soalnya kan saya nggak ada di konten TikTok kan. Jadi kalian sampai sana nanti langsung buat konten TikTok. Kalian saya dan Kak Dewi nanti beda mobil, kita mau beli konsumsi dulu. Oke? Iya. Oke, sekarang kita siap-siap dan jangan sampai ada yang terlupa, peralatan juga. Oke? Jangan lupa bawa produk. Oke, siap-siap. Dadah. Ayo, sekarang kita Udah pagi, siap-siap. Kita tetap berdiri melawan hari, nada-nada hidup dunia menari barunya. Oke guys, kita semua udah selesai siap-siap. Ayo. Oke, dadah. Semua peralatan sudah kan? Sudah semua masuk? Semua aman. Oke, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Soalnya kita nggak mungkin kan bolak-balik kita mau buat konten. Soalnya kita jauh. Soalnya temannya jauh ya. Oke? Dadah. Dadah, hati-hati. Kak Bayi, pelan-pelan Kak Bayi. Ya, dadah. Oke guys, sekarang kita mau pergi ke warung makan. Ayo. Melangkah dengarkan ku bertahan. Oke guys, sekarang kita udah sampai di warung makan. Jadi kita mau beli makanannya dulu. Ya, masuk. Oke guys, sekarang kita udah sampai di warung makannya. Ini sih Kak, mau beli nasi kotak kan ada? Ada. Berapa satu kotaknya? Satu kotaknya 37.000. 37.000, isinya apa aja? Isinya ada nasi, ayam, telur, sama lalapan. Lalapan. Kalau nggak pakai telur berapa? 35.000 Mbak. Oh ya udah itu aja, nggak pakai telur ya? Itu aja? Iya. Oh, iya. Untuk 9 orang. 9 Iya. orang. Ya, oke. Ayo guys, kita tunggu. Oke guys, sekarang kita sambil nunggu makanannya jadi. Kalian jangan kemana-mana. Iya. Oke guys, makanannya kita udah jadi itu. Ayo. Makanannya udah jadi ya? Udah. Boleh? Berapa semuanya? Semuanya 315.000. 315.000, oke. Kasih. Kembaliannya. Makasih. Mbak, ini nggak apa-apa kan kita mau kasih masuk di konten YouTube? Boleh, nggak apa-apa. Oh ya Mbak, boleh minta nota kosongnya nggak? Boleh Mbak. Oke. Pakai cap Mbak. Iya, boleh. Makasih. Ayo guys, kita sekarang berangkat. Sin, untuk apa? Itu nota kosong. Nggak apa-apa, udah bukan apa-apa kok. Oke guys, Oh, iya. kita buru-buru, kita mau berangkat soalnya kayaknya udah telat ini jam makan siang. Kasian juga mereka nungguin dan tempatnya ini juga jauh, kita pergi kan guys. Oke, jangan kemana-mana, tungguin kita terus. Dadah. Dadah. Oke guys, sekarang kita dalam perjalanan, kita menuju ke suatu tempat yang jauh sekali. Coba kalian lihat guys, itu di sini ada gunung-gunung, di Ada sini laut. ada laut. Wow. Coba kalian lihat. Coba ada Kak, pasti seru. Iya sih Nek, tapi saya salut juga sama Kacan. Kacan itu dia selalu bersemangat setiap beraktivitas, padahal dia juga sambil kerja. Terus kita lihat juga Kacan itu kayak nggak pernah capek atau lelah atau mengeluh. Itu semua demi mensukseskan 22.000 resellernya.
Apalagi juga sekarang sudah mau launching pabrik. Dengan, oh ya sedikit informasi buat kalian semua, dengan launchingnya pabrik, Kak Chan akan menghasilkan produk yang jauh berkualitas. Hebat kan? Hebat dong, masa enggak? Sin, bagaimana kalau kita singgah Moibah? Nggak bisa kayaknya Kak Deo, soalnya kalau kita singgah ke Moibah pasti kita putar balik dulu kan. Aku cari apa Kak dari tadi? Ini dia, ini nota ini. Nota kosong, itu untuk apa Kak? Nggak, bukan untuk apa-apa sih, tapi kan ini tanggung jawabku. Ya sudah, oke guys, sampai ketemu di tempat kita. Gimana keseruannya kita? Tungguin terus, dadah. Gimana guys, bagus kan tempatnya? Iya bagus Sin. Ih, mana ada orang? Ih, Kayaknya, tuh, kayaknya di mana? Itu. Oh ya, kita langsung ke sana Jo. Oke guys, sekarang kita samperin Vika dan tim official. Stay tune. Ayo. Hai guys. Sorry, maaf. Sini sih. Ini. Sorry. Wah, kamu habis beli makanan. Maaf guys, tadi memang agak lama kita nunggu pesanan ini, tapi sekarang udah jam makan siangnya. Tapi sebelum kita makan siang, boleh nggak kita buat satu konten TikTok dulu yuk? Bareng-bareng. Saya tahu telat sih makan siangnya, tapi nggak apa-apa kan? Iya. Kita tunda sebentar. Di mana kita buat? Tadi juga kita udah buat. Di sana kayaknya bagus. Di mana? Sambil nunggu kamu. Situ. Oke, kita buat konten joget-joget juga. Joget apa ya? Yang itu yang ada kemarin saya kasih lihat ini. Mana? Oke guys, jadi kita udah selesai buat satu konten. Sekarang kita makan. Aduh. Oke guys, Sebelum kita makan, buka sendal dulu. Tangan diempang aja. Oke guys, sekarang kita mau makan siang dulu. Selamat makan. Oh, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga sudah. Amin. Gimana? Kalian udah rasa nggak makanannya? Enak nggak? Enak dong. Ternyata kalau kita lagi capek habis melakukan aktivitas kerja, makanan yang sederhana pun akan terasa nikmat. Apalagi kalau kita kerjanya sama-sama, makannya sama-sama kayak gini dengan cara yang sederhana. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Jadi, walaupun kita makan sederhana kayak gini, terasa nikmat kalau bareng-bareng Ya, kan? benar. Jadi ini adalah kol mentah. Ini kol mentah. Kesukaannya Kak Ai. Kita sisihkan buat Kak Ai. Iya, soalnya kita nggak makan Kak, guys. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Gak bisa. Bukan makan ini. Halo Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana ini sih? Sudah istirahat bikin konten. Udah Kak, tadi kita udah buat konten aman Kak. Kita sudah selesaikan pekerjaannya kita. Sekarang kita lagi makan siang. Kenapa itu? Nih Kak, kita makan nasi kotak. Wow, enak dong. Hari ini saya mau flight Jakarta, besok saya sudah balik. Kita tetap berdiri. Bener Kak? Kita kangen banget sama Kakak. Iya Kak. Nada-nada hidup. Kak? Kak? Mati ke bawah. Mati. Oh itu. Loh, kok mati Kak? Nggak tahu. Padahal kita kangen sama Kakak, cepet balik.
Ya, ini saya lagi makan, mau on the way to airport, mau ke Jakarta, besok balik ke Palu. Yeay! Hati-hati ya kak. Saya fly Kak. Sudah tidak sabar Ya. mau ketemu Kakak. Kakak jangan lupa oleh-oleh. Kalian bisa aja. Oleh-oleh, ampun. Kak, oleh-oleh kak. Oke, saya mau on the way to airport ini. Oke kak, hati-hati. Dadah, semangat ya kalian. Ya kak. Bye guys. Bye. Assalamualaikum. Salam. Oke guys, jadi besok itu Kak Chan udah datang. Kita nggak sabar ketemu Kak Chan. Yeay. Kayaknya Kak Chan baru pergi sebentar, kayak udah lama kita rasanya kayak kita kangen sama dia. Padahal baru berapa hari? Berapa hari? Itu tandanya Belum sampai seminggu. Itu tandanya kita nggak bisa jauh-jauh dari Kakak. Semua kata rindumu semakin membuat Oke guys, sekarang kita mau lanjutkan makan siang kita karena habis ini kita mau cepat-cepat buat konten TikTok biar selesai itu cepat diupload supaya kalian nikmati hasilnya. Dan juga maaf banget guys karena kita hari ini mungkin kita nggak shoot ya kegiatan kita buat konten TikTok karena kameramennya kita mau pakai biar kita lebih fokus buat konten TikTok. Benar. Dan lebih bagus guys. Oke, dadah sampai sini. Sekira ada Sinta Dewi. Oke, lanjut. Sekarang sini. Sudah Sin. Kalau Kak Chan tahu ada keributan begini mau kemana? Biar saja, biar Kak Chan tahu dorong pokoknya dorong begini. Kita kerja, saya tahu. Kenapa kak? Kenapa lagi dorong Kak? Hei, kakak saya di sini batanya pekerjaan baik-baik sampai dorong. Tapi apa dorong masih singgung saya? Bilang inilah, bilang itulah, saya berubah lah, saya jahat lah. Hama, di sini saya cuma menjalankan tanggung jawab yang dikasih Kak Chan. Nah memang kok berubah? Cuma bermasalah susu beruang itu kan bilang saya jahat. Hama, coba kalian semua ada di posisi dari tanggung jawab. Kalian bisa tidak lakukan? Belum tentu kan? Hama, itu susu kau tahu. Sudah ada anggarannya, peruntukannya juga sudah jelas. Kalau misalnya kenapa-kenapa, saya yang dimarah. Kamu tahu sendiri toh, kalau apa-apa saya yang dimarah sama Kak Chan. Hama, coba kamu pikir juga sedikit. Nah itu susu kita orang cuma dikasih berlian. Kita tahu juga Kak Chan itu bagaimana, jadi dia mau marah itu. Betul kata berlian, kayak kedondong, luarnya saja halus tapi dalamnya menusuk. Kafika lihat sendiri kan bagaimana ada orang. Hama, dari tadi ada orang masing-masing saya. Hei, asal kalian tahu ya, kalian semua itu tak makan house sukanya berlian. Kalian tahu sendiri berlian bagaimana toh? Hama, suka sekali memprovokasi orang supaya berkelahi. Hama sejengkel sekali. Sudah. Capek saya kak. Hama saya ini Apa juga capek. masih bagusan berlian, masih punya hati daripada kau. Saya ini juga capek kakak Hama. Saya ini capek kak, saya Kafika. Sinta, sudah Jo. Tidak usah kau keras begitu sama admin. Hama Dorong tidak mengerti saya. Saya ini juga punya tanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas Dorong semua kakak. Iya, sudahlah Sin. Tak usah dipermasalahkan tentang susu beruang itu. Kalau Kak Chan tahu bagaimana? Bukannya kau sendiri selalu bilang kalau ada masalah dibicarakan baik-baik, jangan pakai emosi. Kenapa kau begini? Saya juga manusia Kafika Hama. Coba Kafika pikirnya itu susu beruang buat kita sudah jelas itu untuk kreator. Hama kalau cepat sekali habis saya minta lagi sama kakak, apa saya bilang? Ya, enggak apa-apa. Minta saja sama Kiki lagi nanti. Hama coba banyak sekali tanggung jawabku ini, kasihan. Dorong masih singgung saya Hama. Kayak apa sekali. Di sini saya cuma menjalankan tanggung jawabku sama kakak. Hama, Dorong tidak rasakan apa yang saya rasakan. Saya di sini kasih tanggung jawab besar. Berat juga saya jalankan ini kak. Iya, saya Kalau tahu Dorong berat. masih singgung Hama, kayak apa sekali. Capek juga saya. Makanya kalau kau tidak mau disinggung, nggak usah lagi permasalahkan susu itu sih, Neh. Gak mau saya permasalahkan kak, tapi itu tanggung jawabku. Kak Chan sudah bilang itu untuk kreator. Apalagi saya mau bilang sama kakak. Dan itu jelas maksudnya harusnya Dorang mengerti dan itu untuk kreator ya untuk kreator. Kalau misalnya memang Dorang mau, Hama minta saja sama kakak. Tapi kan itu dibeli memang untuk kreator. Iya, mungkin mereka nggak berani stol dan minta sih. Ya sih, orang tidak mengerti juga posisimu di sini makan. Masalahnya coba kalau Dorang dikasih tanggung jawab kayak saya, pas Dorang marah juga. Makanya itu orang
paham ya kau. Udah jangan. Sudah jauh, masih banyak lagi tanggung jawabku kakak, sama ke gudang, baca pengiriman, apa bereskan Kau bikin pengiriman. konten. Kakak bikin kontennya sama Kak Vika dan Kak Dewi. Tapi kalau sudah selesai kau cek gudang, kau kemari ulang ya. Iya, saya cek gudang dulu. Iya, saya tunggu di sini. Oke guys, jadi Sinta ke gudang dulu untuk cek-cek pengiriman hari ini apakah berjalan lancar, karena itu udah jadi tanggung jawabnya Sinta guys. Sorry ya guys soal kejadian tadi, karena memang sih jadi Sinta itu memang agak berat guys, tanggung jawabnya berat. Jadi Ya wajar sih Sinta seperti itu, karena kan namanya juga tanggung jawabnya. Jadi amanahkan kakak, tapi saya harap Sinta kedepannya lebih bisa lagi kontrol emosinya, karena kan tidak bagus juga kita kalau berkelahi begitu dengan admin. sebenarnya Sinta itu orangnya penyabar banget guys. Nah mungkin dia lagi pusing. Jadi dia kalau soal tanggung jawab dia tidak main-main dia. Jadi bapak kita sekarang ini. Oh iya. Atau kita cari official? Official keluar bikin konten. Jadi dan kita bapak sudah ini. Kan kemarin saya sempat tuh baca komentar yang waktu Berlian cerita tentang kisah hidupnya. Di situ banyak juga yang pengen tahu tentang kisah hidupmu, Wi. Bagaimana kalau? Apa? Aduh, perasaanku sudah tidak enak. Aduh. Mau Apa? Tapi mau apa? Mau jawab pertanyaanku. Aduh. Mau menceritakan kisah hidupmu. Bagaimana? ya. Soalnya banyak yang pengen tahu, Wi. Oke guys, langsung aja kita tanya ke Dewi. Pertanyaannya, kenapa di setiap momen sedih kamu itu nggak pernah nangis, Dewi? Harus sekali nih saya jawab. Harus dong. Aduh. Oke guys, saya cerita sedikit. Cerita Jo. Dulu kan waktu saya SD saya SD di kampung, itu di Sidrap. Saya sebenarnya asli orang Sidrap. Nah, saya di situ SD dari kelas 1 sampai kelas 5. Pas saya naik kelas 6, saya pindah ke Poso. Kenapa saya pindah ke Poso? Karena waktu itu kan saya diajak sama omku. Entah kenapa ya, saya tidak berpikir panjang, pas diajak itu saya langsung mau. Nah, pindahlah saya ke Poso kelas 6 di sana. Sampai saya SMP. Terus namanya kita kan baru pindah, kita murid baru, pasti kita ketemu orang-orang baru. Nah terus apalagi saya jauh kan dari orang tuaku. Jadi pas itu saya kayak ada masalah di sekolah begitu kan. Ada masalah. Ada masalah-masalah begitu, namanya kita sekolah pasti ada masalah-masalah kan, masalah kecil dengan teman atau entah dengan guru. Oh iya, itu hal biasa sih. Nah terus pas pulang ke rumah itu kan saya tinggal sama omku toh. Saya tinggal sama omku, jadi pasti kalau kita punya masalah itu kita cuma bisa pendam, karena kan kita segan, takut, malu. Jadi masalahku tuh maksudnya saya seorang anak kecil, anak perempuan, saya pendam sendiri masalahku. Kamu tanggung sendiri. Jadi dari situlah saya jadi terbiasa apa itu saya harus mandiri, harus kuat. Biarkan ku pergi karena aku tak sanggup. Jadi pas itu kalau saya kayak mau tidur kan, saya tahan, saya tidak boleh menangis. Karena kenapa? Kalau saya menangis, besok paginya tuh bengkak mataku, dan pasti saya ditanya kenapa menangis. Iya benar. Saya cuma bisa jawab gigit semut, atau pokoknya saya mengalihkan, jangan sampai saya ditahu dan pokoknya begitu. Dari kelas 6 SD itu semua apa itu saya mandiri, saya tanggung sendiri. Semua kesalahanmu padaku Gitu. tapi ku tak sanggup. Sampai saya apa namanya? Kan dari saya SD itu kelas 6 toh. Pas saya SMA saya pindah ke Palu. Saya tinggal dengan tanteku di Palu. Jadi saya itu di Poso dari SD sampai SMP. Pas saya sudah SMA, saya sudah pindah ke Palu ikut tanteku, karena kan dipanggil tanteku. Jadi saya sampai di Palu deh sampai sekarang dari SMA. Apa sih alasanmu kenapa kamu mau pindah, memutuskan untuk merantau jauh dari orang tua? Ada beberapa alasan sih. Yang pertama,
Kan waktu itu saya masih kecil toh, masih kelas 5 SD, tapi saya punya adik. Terus saya itu jengkel dan saya mau bermain disuruh jaga adik. Namanya kita anak kecil, kita itu waktunya kita untuk bermain kan, pasti kayak apa juga kak, kenapa saya disuruh jaga adik. Nah itu alasan yang anak kecil toh, kan belum dewasa, belum berpikir banyak toh. Nah yang kedua, kan waktu itu juga kakakku naik kelas 6 SD juga, dia dipanggil omku ke Manado. Jadi kayak terasa enak tuh, kayaknya enak ini kalau saya ke pos, saya tidak harus jaga adikku lagi, saya bisa bebas bermain. Ya ampun nih. Nah terus yang ketiga, kan saya juga dari keluarga yang tidak terlalu berada dan punya kekurangan gitu juga. Jadi saya pikir dengan saya tinggal dengan omku sedikit bisa mengurangi beban orang tua gitu. Nah terus kan namanya juga kita tinggal sama orang lain toh. Kalau kita ada yang kita butuhkan, tidak mungkin kita langsung meminta, pasti kita ada rasa takut, segan, kayak tidak enak lah, kau tahu kan. Jadi waktu SMP itu saya ingat saya itu mungkin kejam sekali tuh dengan teman, tidak kejam sih, pelit sekali tuh dengan temanku. Bisa-bisanya temanku itu kalau menyontek, kendati dorong bilang, Dewi bisa bayar tuh kau, yang penting kasih nyontek saya. Jadi dalam hatiku lumayan sih, bisa nambah-nambah uang jajan, maksudnya bisa saya beli kebutuhanku yang tidak harus saya minta dengan omku. Dan jadi kayak astaga ya Allah, kalau temanku ingat-ingat ini. Jadi kalau temanmu mau nyontek harus bayar dulu? Iya bayar dulu pokoknya. Kan ada biasa kita pas SMP itu tidak bisa sama jawaban kan. Nah di situ jadi saya berusaha bagaimana supaya tidak sama jawabanku dengan dia, tapi berani dia bayar mahal saya. Astaga, jahat sekali lah. Tapi luar biasa sih. Terus pas saya kuliah juga sih, saya pernah juga kayak jual-jual puding, jual-jual salad. Karena kan kita semakin besar juga semakin banyak kebutuhan kita, apalagi kita perempuan toh, banyak yang kita mau beli ini itu. Nah saya kan tinggal sama tanteku, tidak mungkin kan saya kalau hal-hal yang tidak berhubungan dengan pendidikan tidak mungkin kan saya mau minta, pasti tidak enak. Nah dari situlah saya kayak karena dari SD tadi ini saya belajar mandiri. Saya pokoknya keperluanku itu kalau bisa dari diriku sendiri saya penuhi. Makanya saya itu selalu berusaha bagaimana saya tidak menangis, walaupun berat sekali masalahku, saya harus kuat. Karena saya itu sudah terbiasa kan mandiri dari kecil. Apa-apa maksudnya kalau bisa saya lakukan sendiri. Pokoknya begitu. Jadi memang ya guys, Dewi ini wanita tegar. Tadi kan Kak Dewi bilang kalau Kak Dewi ada masalah itu Kak Dewi nggak mau cerita sama tantemu. Tapi di situ kamu ada cerita Kak ke orang lain, ke teman atau ke siapa gitu? Pernah sih saya cerita, tapi pas saya cerita itu justru kayak dorang kayak tunjukkan dan dorang punya masalah hidup tuh lebih susah, kayak sampai dorang bilangin, halah hidupmu itu lebih enak Dewi. Kalau saya kayak tidak punya orang tua, saya tinggal di rumah kumuh, saya kayak pokoknya lebih susah lah hidupnya dari saya. Jadi saya kayak merasa jadi malah ajang kompetisi di mana saya tidak ingin berpartisipasi. Jadi dari situ lebih baik saya bilang I'm fine daripada saya harus menceritakan masalah hidupku. Luar biasa ya guys. Jadi si Dewi ini kita bisa juluki dia sebagai wanita tegar. Mengingat semua kenangan dulu. Wanita tegarku. Kak Dewi. Jadi mau saya tanya-tanya lagi. Atika sudah dong. Aduh, terlalu tegar nanti. Pertanyaan terakhir Dewi. Ayo apa lagi? Terakhir bulan. Kapan kamu nikah? Guys, sorry lama. Enggak kok, enggak lama. Ngapain? Tidak. Enggak, nanya-nanya Dewi. Tanya apa? Tentang kisah hidupnya seperti bulan kemarin. Tidak. Saya. Nanti kamu nonton aja, noh. Ais. Jangan sekali. Kau sudah tahu juga. Karena kita nggak tahu mau apa.
kau pikir kita nggak tahu apa? Jahat sekali, tidak ada saya. Tenang, nanti kamu nonton aja. Jadi bagaimana pengiriman? Beres. Beres dong. Banyak pengiriman hari ini. Banyak, cuman Gojeli habis lagi stoknya. Habis lagi. Astaga, memang Gojel ini. Karena Gojel itu yang paling diburu guys. Siapa sih yang nggak mau glowing? Kita juga mau. Kita juga kehabisan stok. Tapi kita Kalau sabun bagaimana sabun? Tapi saya stok di rumah aku nggak pernah habisin. Bisa 2.000. 1.000 nanti di kayaknya besok atau besok atau minggu, mungkin Senin malam baru sampai. Yaudah, ayo kita buat konten, ayo. Ayo, aduh, Sinta kok berat, kok kira ringan. Ayo, memang soalnya. Ayo guys, kita mau buat konten TikTok. Mundur, maju mundur cantik. Karena sempit guys. Motornya siapa ini? Ini pasti motornya Kak Mansur. Minta kunci mobil dong. Kita mau buat konten di mobil. Minta kunci mobil dong. Kita mau pakai mobil. Kapai. Habis sekali banget kecil lama. Banyak sekali gerakan tambahannya Kak Pai. Coba lihat deh, coba. Pai. Sinta, apa maksudmu kau kasih tahu admin? Kau bilang sama kasih berkelahi, kau bilang sama provokasi. Sinta, apa masalahnya? Saya itu cuma kasih susu beruang. Kenapa kau masalahkan? Kau itu kayak anak-anak sekali Sinta. Hama cuma masalah susu beruang ini. Kenapa kau mau permasalahkan? Apa? Emangnya apa yang saya bilang sama Dorang? Saya cuma sekedar kasih minum. Salah kah kalau Dorang juga mau sehat? Saya salah kah? Dia kan cuma berbagi, dia ada salahnya juga kalaupun dia kurang. Kan bisa dibeli lagi sama Macan. Kenapa kalian ini? Sudah Julian, sudah Jo Sinta. Kenapa kalian jadi ribut begini? Wajar. Karena kau tidak tahu apa rasanya jadi saya. Kau tidak pernah dikasih tanggung jawab. Makanya kau tidak tahu. Jadi hal-hal begini kau tidak tahu. Kau tidak paham, Berlian. Apa? Memang betul saya pernah dikasih tanggung jawab seperti kau. Tapi ini masalahnya cuma masalah kecil. Di luar sana masih banyak masalah besar. Tapi kenapa ini yang sekecil ini kau permasalahkan masalah susu? Salahkah? Berlian, masalah kecil yang kau anggap sepele itu bisa jadi masalah Bisa besar. kau minta ulang sama Kacan. Bisa kalau kau mau. Tidak bakal. Iya, memang tidak bakal dimarah sama kakak. Tapi kau pikirlah di sini selain kasih tanggung jawab. Kakak sudah bilang untuk kreator. Tapi tinggal bilang saja, kemudian baginya ke admin. Salah kah kalau Dorang juga mau sehat? Lihat Dorang Tidak ada salahnya Dorang mau sehat, Iya, Berlian. kita sama-sama bekerja di sini. Saya itu cuma bagikan susu beruang. Kamu cuma dari kemarin ini terus masalahnya. Baru kau bilang sama kompor-kompor. Apa yang saya bilang? Kasih kemarin saksinya. Saya cuma kasih susu beruang. Ini susu beruang untuk kamu. Sudah selesai. Apa? Kau pikir juga sedikit itu susu untuk kreator. Kalau kau memang mau bagikan ke admin, kau minta saja sama Kiki. Ya, Bilang sudah, minta nanti sama Kiki, saya mau minta susu beruang buat admin. Sudah, kalau memang cuma masalah susu beruang ini, nanti kalau misalnya ada jatah susu beruang, sudah saya kasih Dorang saja. Nah, saya ganti kamu punya. Begitu aja toh. Masalahnya Berlian bukan masalah itu, masalahnya ini tanggung jawab. Saya di sini punya tanggung jawab. Coba kau jadi saya, bisa tidak? Kau lupa semua masalah ini dari kau. Sebenarnya ini tidak akan jadi masalah. Cuma lantaran kau permasalahkan hal kecil. Kau bilang ini masalah tanggung jawab. Kak Vika juga dulu begitu punya tanggung jawab. Tapi tidak sekaya kau ini, tidak selebay kau ini, terlalu berlebihan ini Sinta. Kak Vika saja dulu pas masih di jabatanmu dia tidak ada seperti ini. Sudah Julian. Sinta, kau juga jangan dulu terlalu dipermasalahkan cuma masalah susu. Mereka juga karyawan. Dulu juga Vika begitu, nggak ada permasalahan sampai begini sekali ya. Lian juga. Udah usah dong marah, kalian baru berapa hari loh baikan, katanya sudah dewasa. Mana kedewasaannya? Saya bilang ini masalah kecil, kasih sil. Nggak usah kok begitu Berlian. Iya, Masalahnya ini masalah tanggung jawab. Coba kau ini kasih tanggung jawab sama saya. itu juga dulu Kak Vika dikasih tanggung jawab. Beda. Kakak ada khususkan untuk kreator, tiada kan? Ini tanggung jawab baru hari ini. Iya, tapi dari dulu Kak Vika begitu, tapi tiada kayak kau begini sekali. Masalahnya ini masalah susu beruang loh, bisa dibeli ulang. Bukan kecuali tadi saya kasih dorang mobil satu-satu. Mungkin kau marah besar lagi karena tiada seizin kakak. Ini sudah kau begini saja tak bisa dipegang tanggung jawabmu, apalagi kalau jadi pimpinan. Iya, justru karena itu, karena kau pimpinan, harusnya kau kasih contoh yang baik. Harusnya kau pikir sebelum bertindak. Kau sok-sok berkuasa di sini.
Padahal kok bedakan admin dengan kreator. Tidak ada yang membedakan di sini. Beda-bedakan. Bisa aku bilang sama beda-bedakan, ini masalah tanggung jawab. Bukan Kecuali Kacan bilang ini untuk admin dan kreator. Ini Kacan bilang untuk kreator. Kenapa kok masalah kan cuma masalah kecil loh ini. Masalah susu beruang Kasri. Bukan masalah kecil, tapi masalah tanggung jawab berlian. Kita ini diketawakan orang karena kenapa? Cuma masalah susu beruang. Iya wajar, karena kau tidak rasa apa yang saya rasa berlian. Sudah jusin aja sih. Dengar ya, berlian, kau ingat ini. Kau akan tahu akibatnya bermasalah dengan saya. So guys, jadi Dewi, Vika kita mau bikin apa? Panggil dulu official. Official. Oh iya. Ayo kita panggil official. Panggil official dulu. Suruh kesini saja satu orang, temani saya di sini. Disuruh panggil official malah ditinggal aku sendiri. Vika, kok kamu cantik sih hari ini, makin glowing. Iyalah kak, kan rutin pakai gold jelly. Rahasianya pakai gold jelly. Coba lihat dong wajah. Gak perlu ditanyakan lagi guys. Glowingan aku kalah sama Vika. Baiklah, mana ada. Aku akan semakin rutin untuk menggunakan gold jelly ini. Karena aku kan aktivitasnya sibuk banget, jadi kayak nggak ada waktu gitu loh guys untuk perawatan. Tapi melihat wajah Vika yang seperti ini, glowing, berkaca-kaca, bersinar, saya semakin termotivasi. Makanya sebelum tidur pakai juga. Mana? Apa sih? Kita mau pamit bikin konten, mau pakai mobil sport boleh? Bikin konten apa? Ala-ala Fast and Furious. Ala-ala Fast and Furious. Baru Nanti ganti baju. baju sport begitu berarti? Iya. Anarkis. Oke, boleh. Kalau kalian bikin konten di luar, butuh apa-apa, minta uang saja sama Kiki. Itu kan apa saya bilang, Kacan ini biar kita tidak minta, pasti Kacan peka. Iya, itu kan untuk perusahaan, pekerjaan. Kasih Kak. Oke. Hati-hati ya, bawa mobil sport ini. Karena ini nanti karena. Oke. Siap dah. Hati ya. Bye. So guys, kita mau bikin konten apa? Duduk dulu lah. Duduk. Bikin konten apa bagusnya? Masalahnya Sinta masih di gudang tuh buat cek pekerjaan. Oh iya kak, kakak udah nonton video TikTok kemarin yang hari Sabtu. Vika, kamu kayak tidak tahu saya bagaimana. Saya itu tipikal orang yang ketika sudah melakukan aktivitas tuh jarang sekali untuk melihatnya lagi. Nah, ini tips sukses ya buat kalian semua. Tips sukses dari saya. Saya ini adalah orang yang ketika sudah melakukan suatu kegiatan atau sudah bikin konten, saya tuh jarang banget untuk nonton konten-konten saya sebelumnya. Karena kenapa? Karena saya menganggap pekerjaan yang saya lakukan sebelumnya itu adalah sebuah kegagalan. Saya melakukan seperti ini agar kedepannya saya bisa membuat kegagalan-kegagalan yang lebih baik lagi dari kegagalan yang kemarin. Karena ketika saya menganggap pekerjaan yang saya lakukan sebelumnya itu adalah sebuah goals atau titik kesuksesan saya, otomatis kedepannya saya tidak punya trigger lagi dong untuk menjadi orang yang lebih sukses lagi. Kalian mengerti nggak sih maksud saya? Maksudnya gini, contohnya gini ya, hari ini saya bikin konten, besoknya itu saya tidak akan nonton konten yang saya buat sebelumnya, karena saya menganggap itu adalah sebuah kegagalanku. Ketika saya sudah merasa puas dengan konten yang saya sudah buat hari itu, otomatis besoknya saya tidak melakukan apa-apa dong. Atau otomatis saya bisa santai dong, tapi saya tidak. Saya ini orang yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah saya capai, dengan apa yang sudah saya miliki saat ini. Ya walaupun saya sudah punya aset miliaran, punya banyak mobil-mobil mewah, ya kalian tahu kan, mobil-mobil mewah saya itu banyak banget, punya beberapa perusahaan besar yang saya tangani, dan juga punya karyawan yang banyak. Tapi ya saya tipikal orang yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah saya capai. Ingat, saya tidak pernah puas walaupun saya punya tabungan saat ini 30 miliar, 50 miliar, dihadapkan dengan hal-hal yang wow di depan saya tetap orangnya seperti ini, tidak pernah puas gitu. Tapi ingat satu hal, tidak puas boleh, tapi tetap harus bersyukur. Nah, harus bisa membedakan tuh. Gitu guys.
Bagus lah Kak, kalau begitu. Jadi saya sarankan buat kalian semuanya, kalian nih ya harus mengikuti sifat saya, sifat yang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Karena kalau kita sudah puas, otomatis kita kedepannya tidak akan memiliki suatu trigger untuk lebih sukses lagi ke depannya. Gitu. Memangnya kalian pernah lihat saya nonton konten-konten sebelumnya? Tidak pernah kan? Ya memang karena nggak pernah sama sekali saya nonton konten-konten sebelumnya. Jarang banget. Gitu. Oke, sekarang kita mau bikin apa nih? Kita ke kantor aja ya Kak. Ke kantor. Oke. Kita mau ke kantor dulu guys. Kita mau cek pekerjaan admin. Sekarang admin lagi pada ngapain sih? Penasaran. Chatnya udah sebanyak apa? Karena produk Kedas Beauty sekarang sudah semakin viral. Ayo, kita tunggu dulu ini. Hai guys. Berarti Sinta masih di gudang. Selamat pagi semua. Lagi ngapain? Makeup Gojali. Sudah ready Gojali berapa? Cuma 10.000. Ya ampun, permintaan kita banyak loh. Berapa? Risma banyak sama kamu? Si Sinta sudah ada cek pekerjaan admin belum? Mungkin masih di gudang dulu Kak. Belum. Oke, Lila, pengiriman bagaimana sekarang? Lagi sementara deket. Banyak? Banyak Kak. Jangan sampai salah Lila, alamatnya orang. Ya Kak. Teliti itu, jangan sampai ada yang tidak dikirim. Oke, buat kalian semuanya semangat terus ya. Kita harus tetap bekerja keras, jangan menyerah, jangan mengeluh. Karena setiap usaha yang kita jalankan, apapun itu, Tuhan yang akan menilai. Oke, semuanya. Kita bagaimana kalau ikut official? Kita lihat official ya? Yuk! Ayo. Seru dorong bikin konten itu. Mau. Siapkan dulu. Banget. Sudah semua barang tulis itu. Apa semua? Lipstick, perfume, dompet. Oke, stop. Oke, jadi guys, kita mau menyusul tim official. Dia bikin konten di mana ya? Kayaknya di mana di hutan kota atau kita di Coba telepon dulu dia. Oh iya. Jika kamu telepon dia bikin konten di mana, kita menyusul. Oke, kita mau menyusul tim official bikin konten Fast and Furious. Ikutin terus kegiatan kita hari ini. Let's go guys. Ayo. Ayo, Cynthia. Pakai ke toilet lagi. Cepat. Sempat ke toilet. Dia bawakan saya kacamata yang ini. Baiklah. Ayo, telepon dulu official. Please telepon. Ada yang bisa menebak harga kacamata berapa? Halo? Di mana kamu bikin konten? Juga 50 juta. Mana ada kacamata 50 juta? Oh, di arena balapan itu. Oke, kita ke sana. Kita penasaran mau lihat. Gimana kata dia? Di arena balapan itu. Ayo sana. Ayo. Oke, kita ke sini sama kakak. Let's go. Pokoknya guys, kita mau on the way sekarang juga. Sampai ketemu di tempat tujuan. Ciao. Oh, itu dorang nih bikin subetek dorang itu. Masih bicara itu. Masih merunding. Ay, hujan ini gerimis. Hujan gerimis aja. Kan teri diasinin. Jangan menangis aja. Jadi ala-ala petir-petir gitu ya. Wah, ini mereka. Itu dong, mereka sudah konten. Tapi kayaknya tadi sudah dekat sekali kita dengan mereka. Karena ini berputar pada porosnya. Jadi kita semakin menjauh. Asik ini balapan. Khusus orang yang sudah berpengalaman untuk melakukan balap-balap seperti ini. Kalau Kak Chani nih, saya mah baru belajar. Serius, saya baru belajar bawa oto. Pembalap itu bukannya yang dipakai perempuan. Iya, emang. Ya, itu sudah. Pembalap itu bukan yang biasa seperti Itu sudah. ART.
kita harus berterima kasih kepada ART karena ART lah pekerjaan kita semakin ringan, dibantu. Oke, sekarang kita sudah sampai, kita turun cepet, ayo. Wih, Sisil keren. Ayo. Wow. Oke guys, jadi sekarang kita sudah sampai. Hai. Sudah take konten. Iya kan sudah jadi satu yang mau bikin konten yang kedua. Yang bagaimana konsepnya, Pale? Sama, gak sekali udah ngita-ngita. Iya, ke anu kamu, mafia. Oh, Mafianya Kacan. Indem mafia. Iya, jadi kita mau dapat satu serum. Oh begitu. Tapi kan kita mau buat lagi satu, tapi ada kakak nih. Kebetulan kan ada kakak. Kita mau bikin kakak bosnya, terus Kak mana kakak? Ada deh. Iya, ada. Gimana konsepnya? Jadi bos mafia begitu? Iya. Iya. Tapi tidak hitam baju kuy. Apa kan? Justru kan kita hitam-hitam jadi ditahu kakak bosnya beda warnanya. Berarti Kacan ini targetnya kamu gitu. Jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan sama bosnya yang punya body serum ini. Gitu. Jadi kita hindari Kacan, nanti kita kontak-kontak pakai ini. Oke, baru saya stay di mana dan? Depan situ juga boleh. Situ. Bagus gitu. Ada Kacan juga mobil alter sambil. Jadi kita mau ambil barang itu. Kita anu nanti barangnya itu di tas sembunyi dan itu body serum. Jadi body serum itu bagus tersembunyi di sana. Jadi nanti kita lari untuk menghindari Kacan, kita bersembunyi di ban-ban, di hutan-hutan. Berarti saya stay dalam mobil. Berarti kamu ini ceritanya mau menargetkan ketemu saya, kamu ambil body serum yang saya bawa, gitu? Iya. Atau? Gitu tuh, kita jangan sampai ketahuan Kacan. Gitu. Berarti nanti ada adeganku keluar dari mobil, kamu kayak memonitor. Oke, target sudah keluar dari mobil. Oke, baiklah. Jadi kita sudah tiba di tempat mereka bikin konten dan ternyata di sini ada scene-ku. Atau begini kan saya tidak datang. Oke, ayo. Ini kita mau nonton apa? Iya. Kan kebetulan ada kakak. Ternyata kita ini juga Kacan ini sebenarnya tahu sudah, baru dikasih biar kita bergerak. Tapi pas kita sudah dapat body serumnya, kita langsung ditodong. Baru kan body serum kita pegang gini, jadi kayak kita angkat tangan langsung jatuh secara dramatis. Gitu. Baru endingnya body serum yang tak pantul-pantul jatuh, tak pantul-pantul. Iya, boleh. Jadi Kacan pura-pura biarkan mereka. Dia mau bajak kita ceritanya. Iya udah. Oh, berarti saya bawa senjata begini. Begini tuh. Angkat tangan. Baru begini. Jatuh body serum. Boleh. Berarti saya bawa senjata, ini senjata mainan ya guys. Jadi jangan pikir ini senjata asli. Ini mainan. Kamu saya tembak. Dar. Ayo. Oke guys, jadi kita mau tag kontennya dulu. Let's go. Mana kunci mobil? Let's go. 3, 2, set.
iya. Kurang gertak. Tadi deh. Boleh. Ya, begitu. Iya, begitu bagus. Stop. Ya, itu kan dapat. 2, 1. Stop. Stop. Coba. Boleh. Coba lihat. Iya, ini baru yang tadi aku tapi pas aku ambil yang sisa itu. Oke guys, jadi tembak menembaknya sudah kelar. Sekarang tinggal scene-nya mereka. Mana saja? Ambil serum tadi. Pokoknya kamu tak kaget. Gimana guys, saya cocok nggak jadi mafia? Mafia hukum. Tak lempar kapan? Boleh sudah ditembak tadi, kapan tak lempar? Stop. Oke guys, sudah selesai. Thank you Kak. Udah? Ya makasih. Terus guys. ini endingnya? Udah. Oke deh. Kalian masih mau bikin konten? Oh, Kak, Gimana Kak, kita pulang duluan? Kak makasih ya. Saya juga mendalami. turunkan barang-barangmu. Oke. Peluk aku. Ada di pelukanmu mengajakkanku, apalagi kenyamanan, kesempurnaan cinta. Oke guys, jadi sekarang kita mau balik ke kantor dulu. Mereka mau lanjutkan konten lagi karena ini udah lumayan panas ya. Ya. Dan ada. Udah mau panas-panasan di sini sama kita. Oke siap, tidak takut panas karena ada body serum Kides Beauty. Oke, yuk pulang, ini senjata kalian. Terima kasih, lanjutkan pekerjaannya. Let's go guys, sekarang kita ini mic-nya yang mana? Satu lagi di atas kali ya. Let's go. Jadi sekarang kita mau lanjut ke kantor. Sampai ketemu di kantor. Bye. Oke guys, jadi panas. Sekarang kita sudah sampai lagi di kantor. Kita sudah melihat bagaimana keseruan tim official bikin Ya, konten guys. Fast and Furious. Walaupun belum kelar sih. Kece guys. Ayo Cynthia. Kak, kamu kemana? Mau ke dalam? Saya mau minum dulu, haus sekali. Saya juga haus. Ayo sini. Kerja. Apa? Mau itu break Sama admin. Oh, lewat sini ya. Sebentar Jo, minum dulu. Haus sekali saya. Haus juga Cynthia, saya, kan udah cepat. haus. Mau minum. Cepat-cepat ambil minum, Tia. tasnya dulu sih. Hah? Simpan tasnya dulu. Kenapa lagi dorong itu? Ada lagi dorong, bro, ada kakak di situ. Gimana sudah? Kalau lagi dorong itu. Makeupku sudah dah, masih udah. Kak, tadi Kiki bilang ke saya banyak yang kakak perlu tanda tangani. Katanya tadi mau bikin konten TikTok. Iya, tapi sekarang ada Sebentar saja, sebentar. harus sekarang katanya Kak. Penting. Bikin konten saya dulu kita. Kiki tadi yang bilang ke saya Kak. Sudah siang ini. Tidak bisa ditunda itu, Kak, harus sekarang ditandatangani. Kiki. Kiki, kau bilang tadi ke kita tuh ada banyak yang perlu kakak tanda tangani. Yang penting yang harus ditandatangani sekarang. Mana? Yang kau bilang tadi. Ada, Kak. Apa sih Ki? Nggak bisa sebentar kah? Harus sekarang katanya. Penting. Cepat, sama bikin konten lagi ini. Oh, sudah siang. Nah, banyak sekali. Gimana, Pupan? Permisi Indra. Kak, kita duluan dulu ke ruangannya Kak. Sebentar Jo, sama-sama dengan saya. Kita mau briefing dulu mereka, Kak, supaya sebentar tinggal. Yuk, sama-sama saya briefing. Kan kakak masih mau itu tanda tangan dulu. Tidak lama juga saya tanda tangan ini. Iya Kak, cuma sebentar Kak. Iya, nggak lama. Kita simpan tas juga. Apa sekali? Apa-apa? Pandang enteng. Apa? Dorang tidak mau ikuti perintahku. Hama dan cuma ejek-ejek saya.
Sinta, bisa tidak dibicarakan baik-baik? Saya cukup sabar lihat si kamu dari kemarin, Sinta. Cukup sabar apa? Saya di sini juga sudah cukup sabar, Kak. Dorang tidak mau ikuti perintahku, Hama. Saya di sini baik-baik, coba Dorang cuma ejek-ejek saya. Jadi apa juga, Kak? Apa? Tadi apa, Dan? Aneh sekali. Sinta ribut terus. Apa? Kenapa, Kak Vika? Kak Vika bela Dorang. Wajar Kak Vika bela Dorang. Karena apa? Karena posisi ini saya tepati, kan? Apa maksudmu, Sinta? Saya dari tadi tidak ada bawa-bawa jabatan, Sinta. Saya cuma mau ku sadar. Apa maksudmu, Kak Vika? Saya di sini, saya di sini pimpinan Dorang, pimpinannya Dorang, pimpinannya Kak Vika juga. Jangan mentang-mentang posisimu paling tinggi, kok jadi semena-mena, Sinta. Saya tidak semena-mena di sini. Ingat, roda berputar. Yo, memang roda berputar. Dulu Kak Vika di posisi ini, sekarang saya. Udah sini. Udah. Kalian apa? Kalian ini saya di sini pimpinan. Harusnya kalian semua turuti apa perintahku. Apa maksud kalian begitu tadi? Sudah aja. Siapa? Masalahnya sama kalian memang ya. Awas kalian. Bisa nggak kau bicara baik-baik? Cinta, saya sudah janji ya dengan Kak Chan kalau kita tidak ada lagi perdebatan kayak gini. Kalau ada masalah dibicarakan baik-baik. Tapi kayaknya sekarang kau sudah tidak bisa ceritakan baik-baik apa masalahnya kita. Ingat, Cinta. Masalah susu beruang, oke saya mengerti. Itu tanggung jawabmu, tapi bisa tidak aku sampaikan ke mereka baik-baik tanpa harus mereka disudutkan kayak gitu? Iya betul itu, Sin. Bukan begitu kalian diajarkan Kak Chan. Jadi pemimpin itu bukan hanya tegas, Sinta, tapi bagaimana ketegasanmu itu bisa menciptakan suasana damai tanpa harus ada yang disudutkan, Sinta. Tanpa harus admin merasa bersalah begitu, disalahkan kayak gitu, Sin. Dengar ya, dengar semuanya. Dengar. Saya di sini tidak mau membesar-besarkan masalah. Saya cuma mau tahu mereka posisiku bagaimana sekarang. Posisiku sekarang jabatan tertinggi di Kedas Beauty. Harusnya mereka paham apa yang saya maksud. Tidak sepantasnya Dorang begitu sama saya karena di sini saya pimpinannya Dorang, Kak. Apa? Saya tidak perlu dinasehati karena posisi kita sekarang berbeda. Kan? Paham? Sinta, kenapa kok begini sekarang? Dulu saya bangga dengan jabatanmu ini, tapi dari kelakuanmu sekarang saya sudah hilang respect. Kok sekarang terlalu sombong, kok terlalu pamer jabatanmu ke semua karyawan. Oh, Kak Dewi sekarang begitu. Bela saja Dorang. Kak Dewi dan Kak Vika sama saja. Dengar ya, di sini di perusahaan ini waktu saat jam kerja saya pimpinan kalian. Ingat ya, dengar, diam. Saya pimpinan kalian. Di luar kita bukan siapa-siapa. Ingat itu. Sinta, pimpinan perusahaan ini tuh Kak Chan, Sinta, bukan kamu. Kau cuma dikasih tanggung jawab. Apa? Tapi dan kita bekerja bukan atas perintahmu, tapi atas perintah Kak Chan. Apa? Semua perintah Kak Chan itu diteruskan ke saya. Jadi apapun yang saya perintahkan kalian harus turuti. Apa? Sinta, kau sadar diri, Sinta. Sadar saya, Kak. Saya di sini pimpinan kalian, harusnya kalian sadar. Saya di sini pimpinan kalian. Kita di sini mau kasih tau kau bukan sebagai karyawan, Sinta, tapi kita sebagai temanmu di sini. Sekarang kasih tau kau, kasih ingat kau tidak. Sekarang Kakak anggap saya teman, tidak kan? Sinta, kalau kita tidak anggap kau teman, kita biarkan kau begitu-begitu saja. Ini kita kasih tau yang baik untuk kebaikanmu juga. Tidak bisa begitu, Sin. Itu namanya kau seenaknya perintah orang. Saya di sini perintah atas perintahnya Kak Chan juga. Apapun saya yang perintahkan, Kak Chan sudah tahu. Kak Chan setuju itu. Jadi kalau kalian semua tidak mau ikuti perintah saya, silakan. Saya lapor sama Kak Chan kalian. Tapi Sinta, kita di sini kerja sesuai porsinya kita. Dari mulai kita kreator, videografer, semua kita kerja sesuai porsinya kita. Kenapa kau bicara begitu? Terus kenapa ikut campur dengan urusanku? Urusanku di sini pimpinan kalian. Mau saya bagaimana kalian tidak usah ikut campur. Kerja sesuai porsi kalian. Kalian kreator kerja sebagai kreator. Kalian videografer kerja sebagai videografer. Tidak usah ikut campur urusanku. Jadi semua videografer dengan kreator semua itu turuti atas perintahku. Sin, yang bisa perintah kita di luar porsi kerjaan kita itu cuma Kak Chan, bukan kau. Terserah. Pokoknya kalian semua kalau tidak ikuti perintahku saya lapor sama Kak Chan. Silahkan lapor. Ya. Oh di sini dan kamu orang. Kenapa? Ini Kak mau buat mau pikir konten buat sebentar, kita mau bikin. Yakin konten? Ya Kak. Katanya tadi briefing admin mana? Sudah Kak. Ayo dan bikin konten kita. Ada saya mau bilang.